Oke, teman-teman kita lanjutkan. Untuk mendapatkan free cash flow, maka kita harus mengurangkan lagi dengan si Capex ya. Dengan si Capex dan dengan memperhitungkan net operating working capital ya, bukan net working capital tapi net operating ya. Working capital itu current asset ya, dikurangi dengan current liability. Nah, kalau net operating itu tidak semua current asset, tapi hanya diambil AR-nya sama inventory saja. Nah, gitu ya. Nah, si L-nya diambil ya akun payable saja, gitu ya. Oke, nah sekarang, setelah memperhitungkan operating cash flow ini sudah dapat, kita kurangi dengan Capex ya, kenaikan dari capital expenditure, dikurang dengan kenaikan dari, net operating working capital. Artinya, eee, delta AR ditambah dengan delta inventory dikurangi dengan delta AP, ya gitu ya. Nah, seperti itu. Barulah kita mendapatkan berapa free cash flow-nya. Nah, inilah yang akan masuk ke perhitungan NPV. Oke, nah sekarang, depreciation expense itu gimana cara ngitungnya? Ya gampang ya. Jadi depreciation expense itu adalah cost of equipment ditambah dengan, cost yang attributable ya, cost attributable untuk menyiapkan agar aset tersebut bisa dipakai gitu ya, kalau dalam istilah akuntansinya. Nah, barulah dikurangi dengan nilai sisa ya, residual value dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaat ekonomis ya, bukan masa manfaat fisik dari si aset ya. Nah, barulah nanti kita, dapatlah depreciation expense-nya ya untuk menghitung yang ini ya, untuk menghitung operating cash flow-nya. Oke, tapi ini bisa diperoleh dari mana? Dari si, CLK ya, bisa dilihat, oh ternyata depreciation expense-nya berapa ya. Nah, kemudian baru working capital ya tadi ya, increase in AR ditambah inventory dikurang AP, tidak semua working capital ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya kita dealing with Capex ya, Capex yang ini ya, capital expenditure, maka ketika ada capital expenditure, maka kita harus menambahkan kembali si salvage value-nya. Kenapa? Karena salvage value ini adalah nilai sisa yang diharapkan akan, terjadi pada akhir masa manfaat. Either itu kita jual, maka kita akan berhasil merealisasikan nilai sisa tersebut ya. That's why itu ditambahin ya. Oke, nah sekarang ada yang kedua ya. Jadi setelah kita, menghitung berapa cash flow-nya ya, kita harus proyeksikan ya, baik dengan melakukan forecasting. Nah, forecasting itu rumusnya seperti ini ya, tadi ya, OCF, operating cash flow, dikurang dengan increase in capital, Capex ya, capital expenditure dikurang dengan increase in net working capital. Tadi sudah kita bahas apa saja unsurnya. Nah, yang kedua kita dalam forecasting ya, forecasting itu kan berarti memprediksi ke depan berapa cash flow-nya, ya, free cash flow-nya. Nah, kita harus memperhitungkan juga inflasinya, harus hati-hati terhadap inflasi, ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita harus konsisten antara hasil perhitungan dengan inflasi dan juga hasil perhitungan diskonto dari, free cash flow-nya, ya. Diskonto free cash flow-nya dengan menggunakan cost of capital, ya. Nah, di sini pada dasarnya, cara mengujinya adalah seperti apa cara mengujinya? Kita dengan menggunakan Fisher Fisher effect ya, Fisher relations ini nanti. Ya, seperti itu. Nah, jadi pertama kita harus kenal dulu istilah. Yang pertama adalah real cash flow, ya. Kita harus mendiskontokan ya, real cash flow at real interest rate dan nominal cash flow at nominal interest rate. Nah, jadi hasilnya harus sama gitu. Kalau hasilnya udah sama berarti perhitungan NPV kita sudah tepat ya. Nah, gimana cara menghitung real cash flow? Real cash flow ini dihitung dengan inilah kalau kita sudah memperhitungkan inflasi ya. Nah, kalau tanpa inflasi namanya adalah nominal cash flow ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita harus, perhatikan ya, konsistensi prinsipalnya seperti apa ya. Jadi kita akan melihat kalau kita memperhitungkan efek inflasinya, kira-kira apakah proyek tersebut akan diambil atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Pertama ada proyek cost-nya adalah 1.000, cash inflow-nya adalah 1.400 dalam 2 tahun ya. Nah, artinya ini kalau kita gambarkan timeline ini seperti ini ya, ini tahun ke-0, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Maka 1.400 akan ada di tahun kedua ya. Tahun pertamanya berapa? Tahun pertamanya ya 0 ya. Kemudian tahun ke-0-nya berapa? Ada project cost-nya 1.000 ya, minus 1.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Interest rate-nya adalah 10%, inflation rate-nya adalah 6%. Jadi ini free cash flow yang tersedia di tahun kedua kita diskontokan ke tahun ke-0 dengan menggunakan interest rate 10%.
Nah, kita hitung satu persatu dulu. Kalau seperti itu, maka kita tinggal hitung saja NPV-nya ya. NPV-nya itu ya udah tinggal 1.400 dibagi dengan 1 plus I. I-nya berapa? I-nya 10%. N-nya berapa? N-nya adalah 2 tahun ya, single faktor. Nah, dikurang dengan si initial outlay. Hasilnya adalah 157. Nah, kita analisis juga real cash flow-nya berapa ya. Real cash flow dibagi dengan real discount rate ya. Nah, real cash flow-nya berapa? Real cash flow-nya kita bagi dengan tarif inflasinya. 1.400 dibagi dengan 1 plus 6% ya. Hasilnya adalah 1.246. Ya, 2-nya ini adalah 2 tahun M-nya ya. Nah, baru kita hitung real interest rate-nya. Real interest rate-nya gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan Fisher relation. Nah, Fisher relation itu seperti apa? Seperti ini ya. Langsung aja dah kita hitung real rate-nya ya. Ini sudah kita pelajari di mana? Di pertemuan ke 5 kalau nggak salah ya. Pada saat TM5 ya. TM5 ini tentang debt valuation ya, debt valuation. Debt val ya, seperti itu. Nah, jadi sama dengan 1 plus nominal rate dibagi dengan 1 per inflation rate dikurang 1. Nah, 10% ini nominal rate-nya dikurang dengan dibagi dengan 1 plus inflation rate-nya 6%. Ini adalah real rate-nya. Ya, seperti itu. Setelah memperhitungkan efek inflasi. Ya udah kita masukin berarti. Tuh. Kita masukin ke dalam rumusnya ya. Caranya gimana? Dengan menghitung real cash flow dibagi dengan real discount rate-nya. Real cash flow-nya berapa? 1.246 dibagi dengan discount rate-nya berapa? 1.038. N-nya berapa? 2 ya. Dikurang dari 1000. Ternyata hasilnya adalah sama. Ya, konsisten ya, seperti itu. Oke, nah kalau kayak gini kan sama-sama NPV-nya itu positif ya. Ini positif, ini juga positif ya. Dan ini sudah sama ya. Kalau udah sama berarti sudah aman. Oke, sip ya. Project diterima kalau gitu. Oke, nah sekarang setelah kita memforecasting dengan menggunakan efek dengan mempertimbangkan efek inflasi, kita akan lihat apakah hasilnya konsisten atau tidak. Maka selanjutnya adalah kita harus memperhitungkan replacement ya. Seperti apa itu kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.